Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Supradatura, Sobat TH2, kami tertarik dengan berita yang marak tentang pemberitaan tentang babi ngepet yang terjadi di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Baru, Depok. Tim hati-hati sampai di lokasi ini. Kami berada di depan Masjid Samsul Iman dan segera kami akan mencari kabar menelisik tentang pemberitaan yang ada. Tunggu sesaat lagi, hati-hati. Oke Sobat TH2, ini adalah tempat dimana dikuburkannya yang diduga adalah merupakan pelaku babi ngepet. Disinilah warga di seputar ini menguburkan bangkai atau jenazah, saya nggak tahu ya, ini bangkai apa jenazah dari babi ngepet itu. Dan inilah makamnya, inilah kuburannya. Sepintas seperti tanah biasa saja yang nampak rata ya, tanpa gundukan dan tanpa ciri. Tapi mafhum bahwa disinilah seekor babi ngepet itu dikuburkan. Tunggu sampai kami berhasil memperoleh keterangan lebih lanjut dari para tokoh masyarakat yang ada di Bedahan ini. Hati-hati. Sobat TH2, kami bersama Bapak mantan RW Pak Hamdani, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Bedahan ini, di mana beliau juga turut menyaksikan penangkapan babi ngepet yang pada malam Selasa, Pak ya. Betul. Malam Selasa kemarin tertangkap oleh warga. Izin Pak Hamdani ya, Bapak termasuk yang menangkap itu ya? Ikut menangkap. Itu kejadiannya jam berapa? Kejadiannya misalnya sekitar jam 12 lewat 20 menit malam hari, malam Selasa ya? Baik Pak. Masyarakat menyimpulkan kalau itu babi ngepet, itu dasarnya dari mana? Jadi awalnya gini Pak, ini kronologinya awalnya dari pertama dulu saya ceritain ya, masalah babi ngepet. Awalnya emang saya ini udah hampir 3 bulan. Kabar itu babi ngepet itu ya pertama ketangkep di sini Pak, di depan rumah saya ini, cuman udah ketangkep hilang. Oh, ceritanya. Jadi sebelum kejadian ini pernah ketangkep yang lain? Udah hilang. Ya, cuman hilang gitu. Cuman memang nangkepnya kan secara biasa aja gitu, nggak pakai namanya. Iya. Ya. Nah, terus keduanya ini bulan Maret Pak, bulan Maret jadi hebohnya gitu. Terus keduanya lagi ada lagi di jalan sana dikejar-kejar sama warga juga hilang lagi gitu. Gitu. Nah, kebetulan saya pribadi dan anak saya ini kebetulan kan berapa kali kehilangan duit mulu. Itu Pak ceritanya. Yang pertama yang telat bagus 1 juta. Terus minggu lagi 1 juta, berarti kan itu tuh. Yang 100.000, yang 200.000 udah nggak kehitung Pak, pokoknya warga itu udah paling hampir rata di Raga seperti jadi kan termasuk saya, walaupun sudah mantan RW, mesti rasa juga sama warga saya kan termasuk itu. Termasuk kan saya korban kan itu Pak. Kita musyawarah bukan musyawarah sama orang keluarga dia, bukan orang lain, pasti orang lain, keluarga saya sendiri di sini, terus ada ustadz di depan. Bagaimana cara ini jangan sampai meresahkan masyarakat. Babi ngepet ini harus kita kerjakan harus ketangkap gitu ya. Gitu Pak. Ya kebetulan terus babi itu pas memang saya nanya orang pintar, silakan Pak RW kalau mau tangkap babi itu bikin kandang dulu dari bambu kuning. Nah buatlah bambu kuning dari depan sama Pak. Dari bambu kuning ya? Baik gitu. Kebetulan memang dia keluarnya tiap malam Selasa Pak. Jadi selama dari bulan Maret ini, setelah bulan puasa, jadi malam Selasa
waktu mau puasa kan waktu puasa pertama puasa kan malam Selasa tuh ya itu nggak keluar itu. Nah kebetulan artinya memang sebelumnya sering terlihat oleh warga itu malam Selasa Pak ya? Iya. Beberapa kali itu malam Selasa ya? Kebetulan malam Selasa iya Pak. Nah kebetulan malam Selasa kemarin jadi ceritanya saya udah musyawarah sama keluarga, terus kebetulan emang semua lampu saya gelapin semua Pak, termasuk di jalan semua rumah ini lampunya semua gelapin semua. Kemudian terus malam jam 11 saya udah tidur dari sore. Jam 11 saya bangun, bagaimana adik saya, ipar saya di sini udah nunggu gitu. Terus Pak Ustadz juga sana udah nunggu. Ya udah silakan kalau gitu Bapak hajat sholat dulu, setelah itu sholat hajat bilang. Ya kemudian pas gitu sholat hajat Pak, itu udah rame-rame di depan, bukan termasuk rame, dari yang nangkep ini udah Muncar lah ya. Udah ketahuan Pak. Nah, kalau gitu. Cuman waktu itu sebelum babinya itu datang itu udah kurang lebih jam 11 lewat 30 menit, tapi saya nggak nyaksiin ya, itu nyaksiin. Katanya yang melihat itu yang nangkep itu termasuk adik saya, termasuk Pak Ustadz. Pertama ada motor lewat, motor datang bukan lewat. Motor datang, satu motor 3 orang. Berhentilah di gang saya Pak depan, ada gang tuh yang masuk di depan. Pas itu. Itu berhenti motor katanya motor Vario merah warnanya. Terus kebetulan yang satu turun. Cuman begitu turun ke lokasi itu dia pakai semua serba hitam, jubah hitam. Itu pakaiannya serba hitam. Juga ke jalannya nggak seperti manusia, jalan seperti kayak naik roda, pakai roda gitu. Jadi Pak Ustadz memang ini lokasinya yang kejadian itu Pak Ustadz dalam kaca kan dia emang ngeri dalam kaca dia gitu dekat kanan sana. Nah, kebetulan begitu masuk duduk di sekarang itu manusia itu sejam kemudian berubahlah jadi babi gitu Pak. Nah setelah berubah menjadi babi baru dah disegap sama yang udah siap. Warga udah siap. Jadi keluarga saya udah siap dan nih Pak. Nah, terus emang udah siap bugil maksudnya. Udah nggak pakai busana kamu itu 7 orang. Mereka yang 7 orang ini udah bugil. Ya, udah emang. Pertama mah masih serebet, masih pakai kan belum pakai celana, emang udah persiapan Pak. Begitu benar udah ada beli apa begitu udah kata Pak Ustadz siap, udah langsung begitu semua tangkap ya ketangkep lah. Nah begitu saya udah itu binatang itu belum pas ketangkep saya udah datang buru-buru gitu. Oke Pak. Jadi kalau tadi warga yang kehilangan jelas ada berkali-kali. Kemudian juga sebelum peristiwa penangkapan babi ngepet pada malam Selasa itu sebelumnya juga sudah tertangkap, cuman lepas ya. Ada juga warga pernah melihat, kan itu ya Pak? Sejauh ini Pak, sampai dengan hari ini ada nggak pihak keluarganya yang mengakui? Kalau sampai saat ini belum Pak, belum ada. Artinya yang kehilangan atau merasa kehilangan kan? Iya belum ya. Setelah ketangkap kemarin kan waktu dari mulai jam 6 pagi sampai rencana saya karena babi itu saya kalangin berencana sampai 3 hari Pak. Maksudnya 3 hari kata orang bisa kalau 3 hari mungkin mudah-mudahan bisa jadi berubah jadi manusia kan gitu. Karena memang keadaan COVID Pak di keluarga susah nahannya. Pada berebut mulia. Hari kita mau musyawarah sama MUI sama semua Pak Polisi dari Kapolsek, saya bilang Pak Polsek kalau emang bisa dibawa ke Polsek aja dah daripada kalau emang nah terbalik Pak Polsek nggak mau maksudnya yaitu katanya kalau hilang ya nggak mau tanggung jawab gitu Pak. Takut hilang namanya orang biar gitu kan. Ya gimana terus ini kita jangan sampai kerumunan begini kan gitu kita. Jadi berapa jam Pak sejak dari tangkap dikurung itu? Dari mulai ketangkap kan jam 12 ya mulai ketangkap. Terus sampai selesai jam terbunuh jam 12 kurang ya pokoknya sekitar jam 12 Pak. Malam itu juga ya? Enggak, siang. Oh siangnya? Iya. Kalau ketangkap kan jam malam. Jadi jam 12 siang. Oke. Ya, oke. Mau berjohor lah Pak. Iya, dieksekusinya. Kira-kira jam 12 lah ya.
Baik, saya pikir cukup Pak ya. Boleh Pak izin saya melihat ke kandang. Oh siap, boleh. Nggak jauh dari Bapak. Boleh, siap. Ayo, ikuti kami untuk melihat posisi ketika babi itu ditangkap di kandang. Oh ini ya. Ini sobat TH2, ini adalah kandang di mana ketika babi itu tertangkap dari sini ya Pak. Berarti nggak seberapa besar Pak ya kalau dilihat dari kandangnya? Kalau awal sih babi lihat kita masukkan dia maksudnya. Setelah lama kemudian kan gitu ya, dia dikulin gitu. Ketika tertangkap besar ya? Nggak besar, kita tingginya sih 40 cm, karena sudah 3 besar dia dah kandangnya. Lama nyusut? Ini setelah dari kecil. Berapa lama Pak? Dari mulai 15 sampai 12 jam aja Pak. Tadi kan 24 jam. Oke, kalau gitu saya pikir cukup untuk wawancara kami. Mohon maaf kami mengganggu Bapak. Nggak apa-apa Pak. Mengganggu Bapak, terima kasih banyak. Baru lagi jadi pertama mau terbang di sana, turunnya Motor di sini ya? di sana, pentingnya. Berapatan motor? Sobat ya dua, diduga bahwa pelaku itu satu motor berboncengan saya 3 orang berhenti di perapatan ini, berhenti ya. Inilah suasana perapatannya pada malam itu, dan satu dari mereka itu berbusana seperti jubah berwarna hitam, dan saat itu kemudian warga sudah menyergap bahwa dia kemudian berubah menjadi babi. Wallahu alam, kita akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya dari Bedahan, Kecamatan Sawangan Baru, Depok, Kota Depok. Sobat TH2, sampai jumpa dan ikuti langkah kami berikutnya. Hati-hati. Sobat TH2, ini adalah tempat dikuburkannya terduga babi ngepet. Setelah kita mewawancarai tokoh masyarakat dan yang merupakan salah satu dari pelaku penangkapan babi ngepet, kembali tim hati-hati ingin berusaha mengungkap fakta apakah ini babi ngepet atau bukan. Kami punya catatan. Yang pertama, kami melihat bagaimana video ketika kepala babi itu dipotong, lalu di kelopak mata itu tidak ada air mata sama sekali. Menurut para pelaku supranatural, bahwa pelaku babi ngepet atau makhluk-makhluk seperti itu tetap memiliki rasa sakit yang dahsyat ketika diperdaya dan disakiti, dan itu tidak tampak pada raut wajah babi yang dipotong kepalanya tadi. Satu. Dan yang kedua, bahwa penangkapan itu dilakukan malam hari dan dieksekusi pada siang harinya, belum 24 jam. Walaupun kondisi tidak memungkinkan karena diserbu oleh warga dengan suasana pandemi dan sebagainya, sehingga memaksa warga harus mengeksekusi babi itu. Dari sisi supranatural, ini sepertinya belum layak untuk disimpulkan bahwa itu adalah babi ngepet. Dua pertimbangan tadi, di samping kemungkinan lainnya yang bisa saja bahwa itu benar-benar bukan babi ngepet atau babi ngepet, biarkan waktu yang akan membuktikannya. Kita lihat tanah yang masih gembur, tanah yang masih basah, yang dikuburkan di sini ada seekor babi ngepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khusara. Biasa saja. Kami tidak merasakan buah satu getaran yang luar biasa atau yang aneh, tapi kami melihatnya fenomena yang biasa dan datar saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah hasil dari kreasi tim hati-hati dalam menelisik peristiwa di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Baru, Kota Depok. Semoga ini manfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada persembahan kami berikutnya nanti. Hati-hati.